Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kembali lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya saya ingin putarkan video pendek berikut ini, masih terkait dengan Habib. Saya tidak tahu apakah presiden kita, apakah para pemangku jabatan di negara ini, pemilik otoritas di negara ini, tahu akan fenomena-fenomena ini apa enggak. Padahal menurut saya fenomena ini adalah sangat serius dan mengancam keutuhan NKRI di masa yang akan datang. Ya bahkan hari ini pun sudah terancam menurut saya. Oke, video apa yang saya maksudkan? Baik, kita simak dulu. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tarim. Ini namanya Habib Hasan Ismail Al-Muhdar. Ya, sebagian dari Anda mungkin sudah mendengar video narasi itu. Tapi bagi yang belum, nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Nah, satu lagi saya ingin putarkan video yang menurut saya berkorelasi dengan narasi tersebut. Ini disampaikan oleh Ketua Robitoh Alawiyah. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari kecil sama baik, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan badaliku. Oke. Kedua orang Habib ini mendoktrin anak-anak pribumi, mendoktrin jamaahnya yang tidak lain adalah anak-anak putra-putra pribumi, anak-anak Nusantara. Sedang mendoktrin bahwa seolah-olah Indonesia ini adalah milik mereka, milik leluhur mereka dari Tarim. Indonesia ini, tanah Jawa ini, seluruhnya bahkan Nusantara adalah milik Aulia Tarim, milik mereka. Ini sudah ditanamkan kepada otak-otak anak-anak muda kita, jamaah kita. Sehingga kalau pengertian itu, doktrin itu sudah masuk, langkah berikutnya apa? Mereka akan tunduk kepada keturunan-keturunan imigran Yaman seperti ini. Kalau sudah tunduk, maka berikutnya adalah, efeknya adalah akan diperintah apapun oleh Habib-Habib ini sendiri dawuh, bersedia bahkan korban nyawa, korban darah. Ketika kemudian diperintah untuk memberontak kepada negara ini, apa yang akan kita lakukan? Ini sekali lagi, ini bukan persoalan sepele nih, doktrin-doktrin macam ini. Ini doktrin yang kelihatannya lemah lembut, tapi ini sangat merusak bagi nasib bangsa ke depan. Sekali lagi saya tidak tahu ini pejabat-pejabat kita, pemilik otoritas, tahu nggak ini narasi-narasi begini ya? Narasi mengklaim sejarah, mengklaim wilayah, ini kan sama aja kalau dalam skala kecil ada seorang tamu datang, kemudian tamu itu bercerita ngomporin anak-anak dari tuan rumah yang ditamuin itu, ngomong bahwa rumahmu ini dulu adalah rumah nenek kakek buyutku, ini dulu adalah rumah yang dikasih oleh
leluhurku. Nah, ketika udah disokin begitu, nih anaknya kan tunduk. Oh, ternyata rumahku bukan rumah orang tuaku, ternyata adalah milik tamu ini. Akan begitu. Pak Jokowi saya kira menurut saya nggak boleh memandang remeh yang begini-gini. Panglima TNI, Kapolri, tidak boleh. Karena ini resikonya adalah harga diri bangsa. Resikonya adalah keutuhan bangsa dan negara. Ini penjajahan spiritual, ini penjajahan secara halus. Melalui doktrin-doktrin orang yang mengaku diri sebagai zuriat Nabi, yang mengaku diri sebagai klaim Ahlul Bait, padahal tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah Ahlul Bait. Disuruh tes DNA tidak mau, kitab nasabnya juga diragukan. Mengatakan bahwa bangsa ini aman karena para habaib. Bagaimana mungkin? Ini fakta sejarah yang berbanding terbalik 180 derajat dengan kenyataan. Bagaimana mungkin Anda sampai hati tega-teganya mengatakan, ya ini siapa tadi? Robito Alawiyah. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Apa Anda tidak ingat nenek moyang sampean Habib Usman bin Yahya yang bekerja sama dengan penjajah Belanda? Boro-boro membantu perjuangan jihad para ulama Nusantara ketika itu. Yang terjadi justru sebaliknya, gembosin, melawan bahkan dari sisi fatwa, menyudutkan amaliyahnya, mengatakan amaliyah thariqah batin sesat, tidak benar, dan mengatakan bahwa perang Sabil yang digawangi oleh para ulama Nusantara ini bukan perang Sabil, dianggap sebagai perang yang madorot, dianggap sebagai pemberontakan, dianggap sebagai bukan jihad. Kayak gitu ngomong bahwa Indonesia ini berkat perjuangan para habaib. Dari mana nalarnya? Tidak bisa dibiarkan nih yang model begini. Sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Saya tidak tahu kalau para pemangku kebijakan otoritas negara ini tidak menganggap ini sebagai hal yang penting. Kalau besok terjadi apa-apa atas ulah klaim keserakan para oknum-oknum Habib ini, perampokan sejarah yang dilakukan oleh mereka seperti ini, kalian pemilik otoritas hari ini yang berdosa besar pada bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.